Halo semuanya aja, di sini saya akan membuka apa yang sudah ditanyakan oleh para customer saya atau calon-calon member yang berdatangan di WA saya. Mbak, apa sih sebenarnya ide bisnis yang cocok buat saya? Banyak orang yang bingung tentang dia ini mau mulai bisnis dari mana. Dia akan membuka bisnisnya itu dari apa gitu. Terus setelah dia bisa berbisnis atau mendapat idenya atau mendapatkan suatu produknya yang ingin dia selling, itu bagaimana caranya pemasarannya. Nah, banyak sekali yang datang kepada saya dan bertanya seperti itu. Disinilah tugas saya untuk menjawab semuanya kan. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin saat ini bingung menentukan sebuah ide bisnis yang dimana banyak orang saat ini ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan untuk gagal. Ketakutan dia ini ketika dia menjalankan sebuah bisnis, bisnisnya itu bangkrut atau bisnisnya nggak jalan gitu. Bisnis itu dimulai sebenarnya bukan karena dari kemauan kita atau produk yang kita jual itu atas dasar kemauan kita. Kalau dengan dasar kemauan kita, maka produk yang kita tawarkan kepada orang lain tidak bakal terbeli. Tapi apa? Kita memenuhi kebutuhan pasar. Ketika pasar itu mencari, pasar itu membutuhkan, maka kita sebagai pembisnis, kita menyediakan produknya. Sama dengan halnya kita di dalam sebuah bisnis. Kita nggak bisa memungkinkan untuk kita tuh mendorong ke orang lain. Ayo kita bisnis ini, bisnis saya bagus loh, kamu ikut deh gitu. Kita juga nggak bisa seperti itu. Tapi apa? Kita memberikan sebuah solusi, kita memberikan sharing yang dimana sebuah peluang bisnis ini, sebuah ide bisnis ini bisa dikerjakan oleh siapa saja dengan secara simpel dan sederhana. Kadang-kala juga seperti ini. Kita bisa melakukan bisnis itu, tapi belum tentu orang lain itu bisa mengerjakan apa yang seperti kita kerjakan. Nah, di situ. Itu adalah sebuah kendala-kendala yang dimana kitanya harus mencari jalan keluar yang terbaik. Supaya orang lain itu trust kepada kita. Supaya semua orang itu mau ikut di dalam bisnis kita. Dengan cara bagaimana? Kita menjelaskan ke orang lain atau mengajak orang lain itu mengikuti bisnis kita. Atau orang lain itu bisa untuk membeli produk kita. Kan nggak gampang kan? Mungkin bagi Anda semuanya juga lagi bingung. Padahal saya ini pemula, saya ini mau memulai bisnis. Tapi Anda ketakutan duluan gitu. Kalau Anda terus seperti itu atau Anda merasa saya ragu, saya takut gitu. Hanya di kepala Anda ini adanya saya punya ide nih sebuah bisnis. Saya mau ngerjakan seperti ini. Besok lagi Anda dapat lagi ide itu. Tapi nggak ada mulai-mulai, Anda nggak kerja-kerjakan. Ya bisnis Anda nggak jalan. Karena ada rasa ketakutan di dalam benak Anda. Ketika saya kerjakan, kok nggak ada ya yang respon gitu. Saya udah mengerjakan nih, tapi nggak ada yang respon. Nah, itu juga Anda akan berhenti di situ gitu. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda ingin memiliki pelanggan yang banyak, ya Anda jangan berhenti di situ gitu loh. Jadi ketika Anda mendapatkan, yes, bisnis ini bagus, bisnis ini bisa saya pegang, terus bisnis ini banyak orang mungkin membutuhkan gitu, dan ternyata iya gitu loh, di pasaran banyak orang yang mencari tentang produk yang Anda ingin tawarkan ke banyak orang itu. Tapi bagi Anda masih ada keraguan, Anda ketakutan, Anda nggak mau cepat mengerjakan, Anda hanya di benaknya saya punya ide nih, saya jualan ini, saya nanti promosinya seperti ini, gini-gini. Tapi Anda nggak cepat lakukan, ya bisnis Anda ya di situ-situ aja, nggak bakal akan berkembang. Tapi ketika Anda punya ide, Anda merasa, yes, ini produk diperlukan banyak orang, dan produk ini pasti akan jalan, orang lain juga perlu produk ini, orang lain juga perlu dengan ide bisnis saya, atau dengan bisnis yang saya jalankan, ya lakukan.
terus, jangan sampai Anda berhenti. Setelah Anda melakukan 1, 2 kali, 3 kali nggak ada yang respon, Anda mundur. Ya udah, mundur bisnis Anda, nggak bakal jalan. Tapi ketika Anda mengetahuinya bahwa ini bagus, Anda terus berjalan. Jangan pernah Anda merasa di tengah-tengah itu ada namanya penghalang, namanya jalan. Itu nggak akan mulus. Pasti masih ada batu, masih ada kerikil, masih ada barang-barang di tengahnya. Kita nggak lewat jalan tol yang begitu mulus terus gitu. Tapi kita lewat jalan yang berliku-liku gitu. Jadi Anda harus bisa menerjang itu semua. Ketika Anda bisa menerjang semua jalan-jalan yang ada batunya, yang ada lubangnya, ada segala macam, Anda terjang aja. Anda nggak lihat kanan kiri, tapi Anda lurus ke depan. Maka Anda akan mendapatkan titik akhir kesuksesan Anda di dalam bisnis itu. Sama halnya ketika kita mengerjakan sebuah bisnis, yaitu di bisnis jaringan lah gitu. Sama dengan saya sekarang ini, saya mengerjakan bisnis LVA adalah bisnis jaringan. Ketika saya sudah mendapatkan banyak member, terus habis itu saya mutung, saya nggak maulah mengerjakan ini lagi, saya akan mengerjakan produk saya yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, saya tidak akan kemana. Saya nggak akan pernah sukses di bisnis LVA. Saya nggak akan pernah mendapatkan apa yang saya impikan. Apakah dalam perjalanan saya tidak ada kerikil? Apakah nggak ada batu? Nggak ada belokan? Nggak ada tanjakan? Ada semuanya itu. Tapi bagi saya ingin mewujudkan ini sebagai saya pedoman. Karena kenapa saya nggak mau berhenti? Kenapa saya nggak mau belok? Gitu. Karena di LVA ini adalah penyelamat bagi saya di waktu itu. Di saat-saat benar-benar saya nggak ada income, di saat benar-benar saya nggak ada penghasilan yang besar, LVA itu datang buat saya, menolong saya. Dan puji Tuhannya, banyak member-member saya yang udah aktif di sini. Nah, sekarang saya sendiri, sebagai leader di situ. Tiba-tiba saya tinggalkan member saya ke bisnis yang lainnya. Saya nggak tak urus ini bisnis LVA. Apa yang terjadi? Disitulah saya gagal. Saya nggak bisa membina tim saya pasti rontok. Tapi saya di sini selalu berusaha. Bagaimana saya nggak berhenti? Bagaimana saya nggak mudah terkecoh dengan penghalang-penghalang tadi? Saya nggak lewat jalan tol, saya lewat jalan yang berliku-liku. Tapi saya harus kuat, harus bisa ke tujuan akhirnya. Saya mau kemana di sana? Kalau saya belum nyampe tujuan, saya udah berhenti duluan, saya belok jalan, berarti saya gagal. Jadi buat saya pribadi, saya akan menuju ke puncaknya sampai ke arah tujuannya. Di mana itu? Saya tahu di LVA ini baru aja sebentar. Kalau bayi baru lahir, belum bisa jalan, bisanya masih nangis. Jadi bagaimana caranya saya menopang? Bagaimana caranya kita itu bisa jalan? Kita nggak seperti yang bisnis yang lainnya, udah booming, udah terkenal. Produk dari luar negeri mungkin ya, produk kita dari Indonesia. Tapi kalau kita yakin, kita bisa mengembangkan, kita juga punya sumber income di situ. Jadi pikiran kita bukan income-nya yang kita lihat terus, tapi bagaimana kita bisa menolong banyak orang. Ketika kita bisa menolong semua member-member kita banyak menolong banyak orang, semua member kita itu punya bonus. Maka apa yang terjadi? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan dari kesuksesan yang kita dapat, keuangan atau finansial yang kita dapat, tapi kita melihat orang lain sukses, itu adalah kebahagiaan tersendiri buat kita. Jadi bagi Anda semuanya yang saat ini Anda ingin menjalankan bisnis bersama kami di sini, di keluarga besar LVA. Ketika Anda memberikan keputusan, Anda menjadikan member di sini, jadikan arah tujuannya kemana. Jadikan impian Anda ini terwujud, benar-benar terwujud. Jangan
Hanya sekarang saya menjadi member aja karena teman-teman saya juga jadi member. Karena di sini produknya lagi viral nih. Semua orang pada pakai sabun Nivea. Lagi banyak orang membicarakan tentang Nivea. Ya udah, gue ikutan aja deh dengan rasa gengsi. Jangan seperti itu. Tapi kerjakan dengan sungguh, kerjakan dengan hati yang tulus. Kerjakan bahwa saya bisa sukses di sini. Saya juga mendapatkan income loh di sini. Saya bisa mengajak orang lain untuk menjadi sukses. Jadikan pikiran-pikiran itu seperti itu. Kalau Anda bisa yang seperti itu, maka bisnis Anda jalan terus. Dikerjakan sampai tujuan akhir Anda di mana. Saya juga nggak tahu sampai berapa tahun ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita nggak tahu. Tapi selama kita memiliki kesempatan, selama kita ada kesempatan, kenapa enggak kita mengerjakannya itu? Kenapa enggak kita bisa bertahan dulu? 1-2 tahun dulu. Lihat dulu. Tidak ada waktu yang tersia-siakan, tidak ada waktu yang kita buang-buangkan. Kalau kita juga mendapatkan sumber income dari sini juga. Sama halnya dengan saya. Apakah saya buang-buang waktu? Enggak. Saya kerjanya nyantai kok. Saya bisa kerja di mana aja. Buktinya, saya saat ini sambil saya pergi mau olahraga, saya masih bisa memberikan konten. Saya masih bisa berbagi. Padahal saya di dalam mobil kan gitu. Mungkin bagi orang-orang bingung konten apa yang saya harus berikan gitu. Konten apa lagi yang saya harus bagikan gitu. Tapi banyak hal. Karena setiap hari itu banyak yang datang dan bertanya ke kita. Itulah bagi sumber ide. Ketika ide itu muncul pada diri kita bisa berbagi. Mungkin Anda bertanya juga sama saya. Loh Mbak, saya ini gaptek loh. Saya nggak bisa ngomong, orangnya nggak pinter. Apakah saya berkata Anda harus pandai? Tidak. Yang terpenting adalah Anda ngerti konsepnya. Anda ngerti tujuannya kemana. Apa yang harus Anda lakukan setiap hari. Itu. Bukan seberapa Anda pinternya Anda. Sekarang Anda seperti halnya Bos Sadino. Jadilah orang goblok. Jadi ketika kita jadi orang bodoh, kita oke, apa yang dikatakan orang kita ikutin, apa yang gimana kita ikutin. Ya udah, kita lakukan aja. Orang bodoh kan gitu, lakukan aja. Sama dengan halnya saya. Apakah saya harus pinter, saya harus jenius, harus seperti apa? Enggak, tapi saya melakukan aja. Saya lakukan aja. Ketika saya melakukan aja, saya nggak berhenti di situ. Saya menemukan titik garis finish saya. Maka apa yang terjadi? Income saya tetap juga berjalan buat saya. Dan bisa menghidupin untuk diri saya. Dan keluarga saya tentunya. Jadi disitulah sebenarnya motivasi atau renungan yang saya kerjakan di sini. Kenapa saya terus berjalan? Kenapa saya nggak mundur? Kenapa saya melakukan terus? Karena saya belum di tujuannya. Saya belum melangkah di titik akhir. Masih banyak orang-orang yang perlu saya bantu. Masih banyak orang-orang yang akan saya rekrut di sini. Akan banyak orang-orang yang